Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, bertemu lagi dengan Bu Jana mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, minggu yang lalu Bu Jana sudah memberikan video kepada anak-anak tentang gambaran umum materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran, atau kita menyebutnya dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum Bu Jana menjelaskan lebih lanjut apa itu iman kepada kitab Allah, Bu Jana mau menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari di semester 1, di kelas 8 semester 1 ini. Nah, di semester 1 ini kita akan mempelajari 7 bab atau 7 KD kompetensi dasar. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran atau iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang ketiga, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Nah, dua bab ini yang 2 dan 3, bab 2 dan 3 ini berkaitan tentang akhlak. Yang pertama tadi tentang akidah, 2, 3 itu berkaitan dengan akhlak. Kemudian yang keempat, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Ini fikih, masuk dalam materi fikih ibadah. Nah, sholat sunnah yang kita pelajari apa saja? Nah, ada duha, tahajud, tahajat, istiharoh, istisqa, dan lain-lain. Nanti juga dijelaskan hikmah kita melaksanakan sholat sunnah ini. Nah, yang kelima, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Ini juga fikih. Sujud yang akan kita pelajari bukan sujud yang ada dalam sholat setelah ruku kemudian sujud. Nah, bukan itu. Yang akan kita pelajari adalah 3 sujud. Yang pertama adalah sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Lebih lanjutnya kita pelajari di bab selanjutnya nanti ya. Kemudian yang keenam itu ada sejarah atau tarikh, sejarah kebudayaan Islam, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Nah, masa Bani Umayyah ini ada lahir setelah Khulafaur Rasyidin. Nah, yang ketujuh ada Quran, ada Al-Quran dan hadis ya. Rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup mulia. Nah, di sini selain kita mempelajari tentang rendah hati itu apa, hemat itu apa, sederhana itu apa, kita juga mempelajari ilmu tajwid. Gitu ya. Nah, ilmu tajwid yang dipelajari di semester 1 itu berkaitan dengan hukum bacaan mat. Itu hanya gambaran yang akan kita pelajari di semester 1. Nah, kita lanjutkan ke materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu apa? Meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran atau iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, waktu kalian kelas 7, Bu Jana sudah menjelaskan apa itu pengertian iman. Apakah anak-anak di sini masih ingat apa pengertian iman? Nah, pengertian iman itu kan ada dari segi bahasa dan ada juga dari segi secara istilah. 2 kali Bu Jana sudah menyampaikan di kelas 7. Anak-anak harus paham ya, harus sudah hafal ya. Nah, untuk mengingat kembali, kita mengulang lagi apa pengertian iman. Yang pertama, pengertian iman menurut bahasa. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu imanan. Artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Itu dari segi bahasa. Nah, itu dari bahasa Arab ya, amana yu'minu imanan. Nah, kemudian kalau secara istilah itu ada 3 kata. Mungkin anak-anak bertanya, loh kok yang disampaikan Bu Jana kemarin waktu kelas 7 sama yang sekarang kok Arabnya berbeda? Nah, walaupun di sini Arabnya berbeda, tapi artinya tetap sama. Nah, secara istilah, kalau yang 2 waktu kelas 7 Bu Jana mengatakan al-imanu ma'rifatu bil qalbi atau al-imanu huwa tasdiqum bil qalbi. Itu artinya sama. Iman adalah membenarkan dengan hati. Yang kedua, wa qaulu bil lisan atau wa iqrarum bil lisan. Artinya mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, wa amalum bil arkan, dilaksanakan dengan anggota badan. Nah, yang ketiga ini sama ya.
Nah, al-imanu huwa tasdiqum bil qalbi. Iman adalah membenarkan dengan hati. Jadi ketika kita beriman, maka hati kita akan membenarkan itu. Kita yakin adanya Allah, maka hati kita akan membenarkan. Kita yakin adanya Rasulullah, adanya malaikat, hati kita membenarkan. Tidak hanya sampai tahap ke membenarkan hati saja, dengan hati saja. Kita juga mengucapkan dengan lisan. Oh, misalnya apa? Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, setelah itu apa? Yang ketiga ada wa'amalu bil arkan. Kita juga melaksanakan dengan anggota badan kita. Anggota badan kita itu juga melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Karena kita yakin kepada Allah, maka kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kalau kita yakin kepada kitab-kitab Allah, maka kita harus melaksanakan apa yang disampaikan dalam kitab itu. Kita melaksanakan firman Allah. Seperti itu ya. Nah, itu pengertian iman. Setelah kita mempelajari apa itu pengertian iman, maka kita lanjut ke pengertian kitab-kitab Allah. Kitab menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, kataba yaktubu kitabatan, yaitu menulis atau mengumpulkan beberapa huruf dan menyatukannya. Dalam bahasa Indonesia, kitab diartikan yaitu buku. Adapun yang dimaksudkan kitab di sini adalah kitab suci. Nah, selanjutnya beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat-umatnya. Itu beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab ini ketika mau disampaikan kepada Rasul, itu juga melalui perantara. Perantara siapa? Ayo anak-anak masih ingat perantara siapa kitab itu disampaikan kepada Rasulullah? Ya, disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini sebagai perantara menyampaikannya kitab-kitab Allah kepada Rasulullah. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi, yang namanya kitab-kitab Allah ini wajib diajarkan kepada umat-umatnya. Garis bawah ya, wajib diajarkan kepada umat-umatnya. Jadi jangan sampai yang namanya jangan sampai kitab itu tidak disampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Al-Quran tetap sudah disampaikan ya, bahkan kita sudah setiap hari membacanya. Berarti kitab Allah sudah tersampai kepada umatnya, termasuk kita. Nah, dalil yang mendasari tentang iman kepada kitab-kitab Allah itu tidak beda jauh dengan dalil-dalil yang mendasari tentang iman kepada Allah dan iman kepada malaikat Allah. Yaitu surat apa? Nah, di situ sudah ada ya, surat An-Nisa ayat 136. Nah, Bu Jana meminta anak-anak membaca bersama Bu Jana ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti, sudah bersama-sama membaca Quran surat An-Nisa ayat 136. Nah, sekarang Bu Jana mengulangi menjelaskan kembali. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, tetaplah beriman kepada siapa? Billahi, kepada Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal kitabilladzi anzala ala rasulihi, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya, wal kitabilladzi anzala min qabl, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi, barang siapa yang kafir kepada Allah, wal malaikati, malaikat-malaikat Allah, wa rusulihi,
wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kemudian, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ini artinya apa? Orang yang tidak beriman, ini yang pertama kita diperintahkan, yang pertama kita diperintahkan untuk beriman kepada rukun iman, yang termasuk rukun iman. Ada berapa rukun iman, masih ingat? Ya, masih rukun iman ada 6. Ya. Nah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kemudian atau hari akhir, kemudian terakhir iman kepada qada dan qadar. Kita diperintahkan untuk beriman. Setelah kita beriman, maka kita jangan sampai kafir. Jangan sampai kita tidak beriman. Nah, orang yang tidak beriman di sini atau orang kafir di sini, maka apa? Mereka telah sesat sejauh-jauhnya. Orang yang sesat dia tidak punya panduan. Nah, kalau kita sudah punya panduan Islam, kita sudah punya panduan rukun iman, maka kita tidak akan tersesat. Itu ya. Nah, bagaimana hukum mengimani kitab-kitab Allah? Hukumnya fardu ain. Fardu ain itu adalah wajib bagi seluruh umat Islam, seluruh umat manusia, fardu ain, tanpa terkecuali. Nah, yang harus kita imani apakah hanya Al-Quran saja, atau seluruhnya, atau seperti apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa jangan sampai kita mengingkari kitab-kitab Allah semuanya. Kita tidak boleh mengingkari semuanya, baik itu Al-Quran maupun kitab-kitab yang lainnya. Kenapa? Ketika kita mengingkari salah satu kitab suci, sama halnya mengingkari seluruh kitab-kitab Allah dan mengingkari para rasul, malaikat, serta mengingkari Allah. Jadi kita tidak hanya mengingkari kitab-kitab Allah, tapi juga rasul sebagai penyampai, kemudian malaikat sebagai perantara, kemudian Allah yang berfirman. Jadi jangan sampai kita mengingkari atau tidak beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, nah, ada macam-macam kitab Allah itu ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan macam-macam kitab Allah ini, Bejana akan menjelaskan di pertemuan selanjutnya atau di minggu depan. Nah, di dalam kitab-kitab Allah itu berisi tentang petunjuk bagi manusia agar selamat menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kitab-kitab itu berisi tentang petunjuk manusia. Maka kalau kita tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, maka kita akan tersesat. Karena di dalam kitab-kitab Allah itu terdapat petunjuk. Yang kedua, dengan kitab-kitab Allah manusia memiliki pegangan yang jelas sehingga tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Itu ya, sebagaimana firman Allah terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Artinya, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ini Allah yang mengatakan ini di dalam Al-Quran. Nah, barang siapa yang mengingkari kitab-kitab Allah, dia tidak mau membacanya, dia selalu mengabaikan kitab-kitab Allah, tidak melaksanakan, tidak menjalankan apa yang diperintahkan dalam kitab-kitab itu, apa yang diperintahkan oleh Allah melalui kitab Al-Quran atau kitab-kitab Allah, maka orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tetap selalu membaca Al-Quran. Selanjutnya, nah,
Perbedaan beriman kepada kitab-kitab suci Al-Quran, kitab suci sebelum Al-Quran, dengan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, beriman kepada kitab suci sebelum Al-Quran cukup meyakini adanya kitab suci tersebut dan tidak wajib mengamalkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Jadi kita terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran kita hanya meyakini saja, tapi tidak wajib kita mengamalkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Kenapa? Nah, karena kitab Al-Quran ini adalah kitab sebagai penutup, sehingga apa? Itu sudah mencakup semua kitab. Yang kedua, beriman kepada kitab suci Al-Quran dengan meyakini keberadaannya, meyakini keberadaan petunjuknya, dan mengamalkan petunjuk-petunjuk tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengetahui satu perintah, maka kita laksanakan. Kalau kita tidak melaksanakan, maka itu bisa menjadikan kita dosa juga. Misal kita dilarang melakukan dosa. Kita tahu bahwa mencuri itu dosa, tapi tetap kita laksanakan, maka itu kita tetap mendapat dosa. Tapi ketika kita tidak tahu, mungkin Allah maafkan. Nah, tapi kalau kita sudah tahu mencuri itu dosa, membunuh itu dosa, maksiat itu dosa, maka harus kita hindari. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Nah, itu ya anak-anak ya. Selanjutnya, selain ada kitab, itu ada yang namanya suhuf. Jadi anak-anak nanti harus tahu apa perbedaan kitab dan apa perbedaan suhuf. Nah, suhuf itu apa sih? Nah, pengertian suhuf. Suhuf secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata sohifah, artinya lembaran. Suhuf menurut istilah adalah wahyu yang disampaikan kepada Rasul, akan tetapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Jadi kalau suhuf itu disampaikan juga kepada Rasul. Jadi suhuf ada persamaan ya. Suhuf sama kitab itu ada persamaan dan ada perbedaan. Nah, persamaannya apa? Sama-sama disampaikan kepada Rasul. Ini berupa yang suhuf berupa lembaran, yang kitab berupa buku. Seperti buku ya. Persamaannya itu adalah wahyu Allah, persamaannya yang disampaikan kepada Rasul. Nah, di sini ada perbedaannya. Nanti anak-anak, ini tugas buat anak-anak nanti ya. Nah, akan tetapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Berarti suhuf itu untuk siapa? Untuk nabi itu sendiri, bagi nabi-nabi yang atau rasul-rasul yang menerimanya. Nah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'la ayat 18 sampai dengan 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab terdahulu, yaitu suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf Ibrahim dan Musa. Ada beberapa nabi yang menerima suhuf atau lembaran. Nah, dan ada beberapa nabi yang ada yang mendapatkan 10 suhuf, 50 suhuf, 30 suhufnya itu akan Bujana sampaikan di pertemuan selanjutnya. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Nah, pertemuan hari ini Bujana cukupkan sampai di sini tentang materi iman kepada kitab Allah. Untuk menjelaskan terkait kitab-kitab Allah, kemudian suhuf, Bujana lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, apabila di sini anak-anak ada yang masih dipertanyakan, masih dibingungkan, bisa chat Bujana secara pribadi atau ditanyakan di kolom komentar Google Classroom. Itu ya untuk tugas anak ini. Nah, apa perbedaan kitab dengan suhuf? Tolong anak-anak nanti ditulis di buku kalian masing-masing, di foto, kemudian diupload di tugas mandiri, tugas kalian ya, di Google Classroom. Nah, sekian dari Bujana. Mohon maaf bila ada salah kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.